padi dan sayuran. Kemudian untuk kelas H nantinya ke arah penggilingan sekaligus ujian. Terima kasih Bu Sri. Nah, untuk kelas saya koperasi ada 3 kelas, F, G, dan H. Kita dialokasikan oleh para koordinator di sini, koordinator lapangan. Kita stay di sini. Nanti akan ada diskusi dengan pengurus dari koperasi, ya. Harap diperhatikan momennya, waktunya ini sangat terbatas, jadi kalau bisa se-efektif mungkin. Oke, nanti ada pengurus koperasi yang akan mendampingi kita di sini. Terima kasih. Bu Dona, ada yang mengarahkan? Terima kasih Bu Elita. Untuk yang kapita ada 8 orang ya kita ya, Mel. Yang ber-8 orang itu nanti ikutnya di UJA, terus nanti berpindah ke Horti, ya. Nah, jadi 2 kali. Pada adik-adik sekalian, perkenalkan, nama saya Pak Didik Saifuddin Ansori. Saya penyuluh BSIP Kalbar. Dulu saya yang membidangi kegiatan di Arif Madiun, bisa balik lagi. Langsung aja adik ya, nanti biar keburu nggak hujan ya, atau malah senang kalau hujan ya. Ini masa-masa indah ya. Nah gini dek ya, nanti yang koperasi langsung masuk ke rumah Pak Sumarni atau di sini. Nanti adik-adik akan dibimbing oleh Pak Sumani, itu ketua koperasi. Kemudian ini Bu Sunarti, ini bendahara ya. Jadi nanti bisa berdiskusi dengan beliau di sini. Selanjutnya yang 3 kloter ini nanti kita bagi ke belakang, ke pengolahan pupuk organik, kemudian kita ke RMU dan Alsintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumani, tempat tinggal asli di Ponorogo, Madiun. Pindah ke Kalimantan Barat tahun 1969. Kita dari Madiun. Di sini berdirinya koperasi tahun 2015. Asli koperasi ini didirikan oleh sekelompok petani asli, tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi koperasi ini digunakan semuanya untuk petani. Jadi kami mengadakan iuran koperasi awalnya Rp250.000. Nah, setelah itu dipimpin oleh Dinas PB, dulunya BPPT, sekarang BPSIP. Tadi dibina oleh Bapak Mustafa yang sekarang sudah pindah ke Jawa. Jadi modal itu diambil dari petani semuanya, lalu sekarang sudah menjadi per orangnya Rp800.000, jumlah anggotanya 150 orang. Jadi uang tersebut digunakan untuk simpan pinjam khusus untuk anggota koperasi. RAT-nya itu setiap setahun sekali. Jadi koperasi ini dana dipinjamkan ke anggota, pengembaliannya dalam 4 bulan sekali. Itu dari awalnya memang mau setahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bendahara koperasi Bu, nama saya Ibu Sunarti. Saya menjabat jadi bendahara itu baru 3 tahun Bu. Yang dulunya itu Bapak Jemberan. Jadi saya baru 3 tahun megang bendahara di koperasi. Saya mempelajari tentang keuangan koperasi itu sudah lama Bu, maksudnya saya di Permedi juga bendahara, di kegiatan organisasi lain lagi saya juga bendahara. Jadi saya masuk dalam koperasi itu
juga tidak terlalu susah saya untuk keuangan. Emang Bu, laporan kami setiap itu 1 tahun sekali. Jadi memang jasa atau SHU-nya itu selalu memang dibagi. Jadi ya karena memperingan atau anggota itu biar tahu 1 tahun ini saya dapat berapa gitu kan, dari berapa persen ya ada uang di buku tabungan. Jadi di setiap anggota pun tidak bertanya-tanya kepada ketua atau bendahara uang saya ada berapa, itu seberapa gitu. Terus kalau pembukuan Bu, pembukuan setiap uang masuk atau setiap uang keluar selalu itu ada keterangannya. Semuanya seperti contoh uang kembali pinjaman dari koperasi dari Bapak Jumadi contohnya, itu selalu seperti itu. Nanti ada keluaran uang koperasi dikeluarkan pinjaman untuk Bapak ini dengan jumlah sekian. Jadi saya tuh nggak bingung, setiap bulannya tuh sudah ada sisa uangnya berapa, tambah berapa, sisa uang berapa. Jadi 1 tahun tidak usah harus menghitung ulang kembali, tidak usah menghitung ulang kembali. Jadi seperti itu. Jadi setiap bulannya sudah uangnya itu sudah terkontrol sendiri gitu maksudnya. Ya itu jelas penghitungannya. Setiap keluar kita tulis, setiap masuk kita tulis. Itu seperti itu. Jadi kayak ini ART yang nanti bulan 12 akan kami laksanakan itu jumlah uang pun sudah kami ketahui gitu. Terus kalau kami di koperasi ini sangat membantu ya untuk anggota, terutama waktu akan penurunan bibit padi gitu ya, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian obat-obatan. Memang sangat membantu tentang koperasi itu. Kalau pinjaman kami kemarin tuh sepakat hanya 3-4 juta saja untuk setiap anggotanya, karena biar seluruh anggota yang pinjam itu ada uang di bendahara gitu, tidak kosong gitu. Kasihan kalau mereka datang tidak ada uangnya kan, seperti itu. Kayaknya pembukuannya sih seperti itu deh. Memang pembukuannya tuh memang harus kita keluar masuk tuh sudah dicatat semuanya. Jadi seperti itulah penjelasan saya. Selain sifat pinjam, belum ada yang lain. Cuma fungsi juga simpanan pinjam berupa uang. Permasalahannya kami ini kadang-kadang untuk penagihan ya, permasalahannya penagihannya itu agak susah. Karena apa susahnya? Karena yang bekerja untuk penagihan itu diserahkan oleh ketua, dan kayaknya itu harus rutin, waktu-waktu gini nih harus setiap hari datang ke rumah. Maka itu nanti apabila itu memang kesepakatan dari awal, jadi ini nanti kami setiap erat itu ada perubahan, itu kesulitan untuk penagihan. Baik, tes. Tes. Bagaimana strategi pengurusan dalam promosi koperasi ini, Pak? Strategi dalam pengurusan kami sebagai pengurus, kami atur dengan baik-baik, saya urus dengan baik-baik supaya anggota taat dengan aturan koperasi yang sudah disepakati, dan apabila ada yang tidak taat ya kami persilahkan suruh keluar, karena sifatnya koperasi ini kayak walaupun kami sudah berbadan hukum, tetapi kalau anggota itu agak menyulitkan pengurus, memang kami persilahkan untuk keluar. Jadi kami cari orang yang jujur-jujur saja, orang yang taat-taat aja, jadi utang dikembalikan. Karena ini koperasi ini tidak pernah menyulitkan yang namanya anggota untuk pinjam, pernah yang namanya tidak dapat.
Tes. Bagaimana pelaksanaan RAT dalam 3 tahun terakhir yang ada di koperasi? Bangun RAT ya? selama 3 tahun terakhir, Pak. kami yang terakhir ini nanti baru mau melaksanakan yang terakhir tahun 2023 ya, dan akhir nanti kan tahun 2024 yang terakhir tanyakan kan isinya tahun 2023 ya Bapak. Ini kan baru 23 Pak. Oh, iya. Untuk terakhir selama 3 tahun ya kami menyampaikan hanya